Bapak Ibu kerjanya 2 kali, itu makanya tadi saya telepon Bu Dekan karena ada yang tadi tanya di grup ya. Sama dengan yang tahun 2021 PTK-nya terintegrasi dengan PPL sehingga materinya adalah materi PPL, misalnya salah satu peningkatan hasil belajar siswa misalnya dengan menggunakan metode atau probleming misalnya. Hasil belajar yang mau ditingkatkan dengan apa? Dengan problem learning misalnya. Atau peningkatan upaya meningkatkan motivasi siswa melalui penggunaan media misalnya. Dengan menggunakan media audiovisual misalnya seperti video. Nah, jadi materinya dikaitkan dengan materinya memang materi yang ada gimana keluar masuk terus. Jadi materinya memang materi yang Bapak Ibu PPL kan. Biasanya minimal PTK itu dilaksanakan dalam 2 siklus minimal. Ya, tapi kalau seandainya tidak signifikan perubahannya, tentu masuk ke siklus ketiga, gitu Bapak Ibu. Jadi besok di samping Bapak Ibu melaksanakan PPL, terintegrasi juga PPL-nya dengan PTK. Mana ya yang lain? Baru 7 orang. Gimana ini? Atau kita lanjut saja? Nanti keburu maghrib pula Pak Fajar yang di Jawa Timur ya, yang di Jawa Tengah. Ya Bu, nggak apa-apa mulai duluan Bu, nanti yang lain menyusul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk ke tugas apa itu namanya di LMS, yaitu tentang penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan 3 hari. Ya, tugas Bapak Ibu dalam hal ini yang pertama itu harus menyelesaikan proposal PTK. Proposal mulai dari bab 1 sampai bab 3. Jadi mulai dari pendahuluan, latar belakang masalah, apalagi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, lalu nanti tujuan penelitian sampai sistematika penulisan, juga nanti bab 2-nya tinjauan pustaka dan bab 3-nya metodologi penelitian. Itu harus selesai dalam 3 hari ini ya untuk proposal PTK. Lalu yang kedua, Bapak Ibu juga harus menyelesaikan instrumen penelitian tindakan kelas. Pada instrumen penelitiannya, kalau seandainya yang akan ditingkatkan melalui PTK itu adalah hasil belajar, tentu harus ada soal post-testnya. Ya, itu kalau seandainya peningkatan hasil belajar, harus ada soal, harus ada tes. Ya, karena yang akan dilihat adalah hasil belajar. Sementara kalau hanya untuk meningkatkan motivasi belajar, keaktifan, nah mungkin bisa dengan pedoman observasi saja. Ya, dengan melalui observasi nanti akan bisa terlihat penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan, yang diperlakukan itu apa gitu ya, akan nampak hasilnya nanti. Dan juga nanti tentu akan dilihat akan dibuat instrumen observasi berupa observasi, pedoman observasi, karena dalam kegiatan PTK itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, yang keempat tindak lanjut. Ya. Nah, yang diobservasi ini Bapak Ibu membutuhkan tentunya lembar observasi untuk aktivitas guru dan aktivitas siswa. Biasanya kegiatan PTK ini dilaksanakan secara berkolaborasi Bapak Ibu. Siapa nanti Bapak Ibu minta tolong ke teman ya, ke sesama guru akidah akhlak mungkin. Nah, untuk melakukan observasi untuk melihat bagaimana aktivitas guru dan aktivitas siswa. Nah, itu untuk tugas yang memang harus Bapak Ibu selesaikan dalam waktu 3 hari ini, biasanya kalau PTK 3 hari. Mungkin sebelum saya lanjut, karena ini hanya bersifat teknis-teknis saja yang akan saya sampaikan, seperti yang saya akan sampaikan tadi.
Bapak Ibu membuat proposal PTK itu harus materinya materi yang akan di PPL-kan. Jadi untuk perencanaan Bapak Ibu sudah punya rencana. Cuman di rencana itu harus nampak apa perlakuan yang akan Bapak Ibu lakukan dalam PTK itu. Nah, coba silakan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau apa, karena akan lebih bagus, akan lebih pas kalau ada permasalahan lalu nanti kita carikan. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Ibu. Ya, silakan Bu Janatin. Ya. Ini Ibu, untuk tahun pelajarannya dalam judul PTK nanti tahun ajaran berapa Ibu? 21-22 apa 2022-2023 begitu Ibu? 2022-2023 lah Bu, kita sesuaikan saja. Oh, iya. Ya, karena Ya, kan Bu. PPL kita untuk tahun ajaran baru ya, PPL-nya Ya. dimajukan ya. Mungkin kondisinya besok mungkin pas libur ya, pas di tanggal itu sudah libur atau masih penilaian akhir tahun Bu? Masih penilaian akhir tahun insya Allah Ibu. Ya mungkin ya besok ya, karena jadwal di LMS itu tidak mungkin kita undur atau kita tidak mungkin majukan ya. Sementara kondisi realnya di sekolah sedang penilaian akhir tahun, ya mungkin Bapak Ibu ketika membuat video tentu diminta tolongi siswa atau bagaimana kan gitu ya, supaya mengkondisikan supaya bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat video kan. Karena kan kita kan semuanya kan daring dalam bentuk video saja. Jadi itu untuk tahun ajaran 2022-2023. Saya masuk pakai laptop ya Pak Bu. Nanti saya keluar di HP. Recording in Ya silakan Pak Bu. Kalau ada pertanyaan lagi yang lain. Apa contoh judulnya kira-kira yang sudah terbayang? Pak Fajar bisa diulangi tadi Pak, kira-kira bisa kita perbaiki nanti Pak, kira-kira apa gitu. Begini Bapak Ibu, sebenarnya apa ya, ini kan kalau kita lihat-lihat, masa iya membuat proposal hanya dalam waktu 3 hari dengan instrumen kan Bapak Ibu ya? Saya tanyakan juga. Apa Pak? Iya, membuat proposal cuma 2 hari atau 3 hari nih. Wah ini ya, kayaknya harus kopas ini Bu. Ya, begitulah Pak, karena memang PPG ini jadwalnya ketat. Memang tahun dulu begitu juga Pak, 2019 memang begitu Pak, ketika luring. Dulu lokakaryanya 2019 kan lokakarya kan ke kampus ya, mahasiswa ada yang dari Aceh waktu itu, ada yang dari Jawa Timur juga, bahkan ada yang dari Sulawesi. Memang segitu juga waktunya Pak, cuman tentu kita bisa apa ya Pak ya, sekarang kan zaman kan sudah apapun apa itu namanya sudah tersedia. Yang penting gini Pak, memang kalau kita ketik semua idenya dari kita semua dalam waktu 3 hari, saya pikir juga akan sulit ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ATM, Bapak Ibu cari misalnya apa ya, itu bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum ya Bapak Ibu. Misalnya cari di Google kira-kira apa contoh-contoh proposal PTK yang Bapak Ibu ATM-kan saja kan gitu ya. Ambil lalu ditiru lalu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu begitu. Ya kalau seandainya membuat proposal minimal 25 sampai 35 halaman di buku saja entah di mana kan, kita di rumah masing-masing, ke pustakanya entah di mana kan gitu ya, lalu harus dibuat pula instrumennya segala macam. Yang penting tujuannya di sini Bapak Ibu juga bisa ya melaksanakan PTK, karena apa, salah satu guru profesional itu adalah bisa melakukan penelitian tindakan kelas yang akhirnya nanti apa ujung-ujungnya tulisan hasil penelitiannya itu kan bisa dimasukkan ke jurnal kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau guru-guru yang pegawai negeri itu pasti ada tuntutannya untuk kenaikan pangkat itu apa, publikasi ilmiah atau apa, tindakan kelas dan segala macam gitu ya. Jadi saya pikir begitu ya Bapak Ibu ya. Nah kira-kira apa ada enggak yang perlu kita diskusikan mengenai PTK atau tugas-tugas Bapak Ibu untuk 3 hari ke depan? Silakan. Ya Bu, saya lagi Bu.
Ya, silakan. Ya. Yang pertama untuk judul Ibu. Untuk judul itu apakah lebih baik ada apa kata-kata peningkatan? Nah, rencana saya itu mau ada evaluasi juga Ibu. Apa juga termasuk PTK juga untuk evaluasi Apa Ibu. contohnya, Pak? Evaluasi maksudnya gimana, Pak? Evaluasi kayak kemarin waktu pembelajaran e-learning itu evaluasi pembelajaran e-learning di madrasah sanawiyah kami Ibu, seperti itu. Kalau itu baru deskriptif kualitatif namanya tuh Pak. Misalnya kalau yang PTK itu kan ada tindakan di sana. Ya minimal ketika orang melihat judul kita, membaca judul kita, orang sudah bisa menebak ya kira-kira ini arahnya kemana. Kalau PTK biasanya memang ada kata-kata peningkatannya Pak, karena karena akan ada aksi di dalamnya. Ya, karena akan ada perlakuan di dalamnya. Misalnya peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran PBL misalnya pada mata pelajaran akidah akhlak di MAN itu gitu. Nah, jadi memang kalau seandainya dengan begitu formulasi judulnya orang akan akan menebak kalau itu adalah penelitian tindakan kelas gitu. Kalau yang Pak Fajar jelaskan tadi itu evaluasi apa Pak? Evaluasi model e-learning. Ya Ibu. Ya. Evaluasi model e-learning dalam pembelajaran akidah akhlak misalnya kan. Ya. Nah, kalau itu baru apa? Deskriptif kualitatif baru itu Pak. Oke, Jadi Bu. misalnya peningkatan hasil belajar kah, atau di balik juga enggak apa-apa. Penggunaan model cooperative learning dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 5 misalnya madrasah ibtidaiyah bla 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 misalnya. Bisa dibalik. Ya, bisa dibalik. Tapi kalau seandainya seperti yang Pak Fajar jelaskan tadi baru deskriptif kualitatif. Atau misalnya penggunaan media atau penggunaan Google Form misalnya dalam meningkatkan apa gitu. Jadi intinya memang harus ada kata-kata peningkatan atau dalam meningkatkan gitu Pak. Karena nanti ada usahanya lalu ada hasilnya begitu. Ya. Nah, baru nampak di sana tergambar PTK-nya. Begitu. Silakan yang kira-kira tadi Pak Fajar apa? Yang mau ditingkatkan itu keterampilan apanya Pak melalui e-learning? Tampilan teknologi digital Ibu. Karena sekarang kan zamannya sudah digital Ibu ya. Ya peningkatan keterampilan apa misalnya keterampilan digital siswa kan gitu ya dengan menggunakan e-learning pada mata pelajaran akidah akhlak itu. Nah, nanti tolong Bapak carikan apa indikator dari keterampilan e-learning itu apa saja. Ya. Apa keterampilan teknologi itu apa saja gitu. Nah, kalau seandainya hasil belajar kan nampak nanti ya misalnya peningkatan hasil belajar siswa melalui metode diskusi misalnya. Ya. Melalui metode diskusi, kalau hasil belajar tentu yang akan kita cari apa hasil belajarnya tentu di bidang kognitif misalnya di KI 3 kan nampak nanti itu ya, bikinkan instrumennya adalah post test nanti gitu. Kira-kira yang lain Pak Bu silakan dikasih contoh kira-kira apa yang sudah ditemukan yang sudah Bapak Ibu temukan judul mengenai atau permasalahan mengenai PTK yang akan Bapak Ibu tulis proposalnya ini. Belum ada Ibu. Silakan. Oh ya Ibu. Harus diusahakan ya Bu. Harus teman-teman juga masih belum paham. Hanya 3 hari. Harus diusahakan. Harus diusahakan ya Pak Bu secepatnya karena waktunya cuma 3 hari ini. Ya. Untung sekarang tadi Bu Dekan sudah mengirim PPT
sudah mengirim apa itu namanya format untuk resume. Ternyata karena di pendalaman materi pedagogik sudah dibahas PTK, akhirnya Bapak Ibu tidak membuat resume lagi untuk PTK. Itu makanya tadi kata Bu Dekan hanya diarahkan peserta PPG kepada tugas yang dua itu tugas membuat proposal dan tugas membuat instrumen penelitian. Ini caranya Bapak Ibu, kalau saya kasihkan contoh, Bapak Ibu boleh misalnya searching contoh proposal PTK misalnya kan. Nanti Bapak Ibu sesuaikan. Tentu disesuaikan dengan materi pelajaran akidah akhlak kan gitu ya. Banyak itu Bapak Ibu kalau kita lihat nanti di Google apa saja contoh-contoh proposal PTK. Nanti Bapak Ibu ATM gitu ya. Ambil, tiru lalu dimodifikasi. Kalau Bapak Ibu bayang-bayangkan saja sulit nanti karena waktu kita cuma 3 hari. Jadi itu harus siap. Biasanya hari ketiga itu presentasi loh Bapak Ibu. Ya, hari pertama Bapak Ibu buat proposal. Hari ini berarti hari kedua Bapak Ibu membuat instrumen. Hari ketiga besok adalah presentasi proposal PTK. Ya, jadi hari nanti ketika PPL juga nanti karena PPL-nya itu terintegrasi dengan PTK, Bapak Ibu juga mempresentasikan hasil PTK Bapak Ibu. Itu kalau tidak salah tadi di PPL pertama RPP 2 atau PPL 2 RPP 3 kalau saya tidak salah. Jadi harus bergerak cepat ya Bapak Ibu ya, digercep ya. Kan sekarang kan banyak itu. Coba Bapak Ibu searching nanti ya, di ATM saja dulu Bapak Ibu. Ambil, tiru, dimodifikasi. Karena dia harus selesai sampai bab 3. Ya, harus selesai sampai bab 3. Apa itu namanya? Landasan teori atau tinjauan pustaka. Bab ketiga metodologi penelitian. Ya, nah, kalau seandainya Bapak Ibu pikirkan saja, nggak selesai dia nanti waktu kita mepet sekali. Nah, nanti habis 3 hari ini langsung review Bapak Ibu, direview perangkat Bapak Ibu. Dan saya harapkan ketika review Bapak Ibu itu tidak ada yang tidak ikut. Karena di review itu berjam-jam kita di Zoom ini. Ya, karena akan dilakukan review itu secara langsung. Bapak Ibu cuma nanti untuk sekedar formalitas Bapak Ibu nanti mengisi diskusi saja sedikit-sedikit. Tapi review itu memang banyak kita lakukan melalui Zoom. Karena RPP atau tugas 1 sampai tugas 10 yang Bapak Ibu hasilkan itu akan direview oleh guru pamong dan saya gitu. Akan diberikan masukan. Nah, itu makanya memang harus bergerak cepat ya Bapak Ibu ya. Kira-kira siapa yang sudah mendapatkan masalah untuk PTK-nya? Kan kemarin kan Bapak Ibu kan sudah buat masalah ya, peridentifikasi masalah ya. Ketika di tugas pertama kalau saya tidak salah, apa yang Bapak Ibu bikin? Itu sebenarnya adalah modal untuk PTK Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu bikin? Silakan. Belum pernah ada yang membuat PTK ya selama ini. Sebelum ini belum pernah ada yang membuat PTK ya. Belum, Bu, belum. Tapi di itunya di mana ya di apa kemarin di RPL. Ya di RPL-nya ada yang sudah punya PTK saya lihat. Di RPL-nya ada kemarin entah 3 orang entah 2 orang itu. Ada yang sudah punya PTK bahkan ada yang 2. Siapa tuh yang punya kemarin? Ada. Ada, Bu. Yakinlah ada. Yang memeriksa RPL Bapak Ibu kan saya. Oh, ada yang bikin, Bu. Ada yang bikin PTK. Kan yang karena PTK itu kan masih inovasi kalau saya tidak salah kemarin. Dibuatkan judul PTK-nya ada, Bu. Siapa tuh yang antara yang 12? Saya enggak lupa. Berarti bisa itu dijadikan tidak, Bu? Itu kan sudah sampai ke hasil, Bu. Kalau sekarang kan baru ya, kalau sekarang kan baru kita membuat proposal saja baru. Ya. Sampai bab 3 ya, Bu? Ya, sampai bab 3. Ada siapalah.
Mungkin bisa Baik. saya lihat nanti. Bisa saya lihat nanti siapa orangnya. Saya Kalau yakin kayak gitu, minimal 2 atau 3 orang sudah ada kemarin. Ada yang malah ada yang 2 kemarin. Kemarin itu kan karya inovasi itu kan ada yang bikin video, ya kan? ya. Ada yang PTK. Rata-rata itu kalau PTK saya rasa entah 3 entah 2 orang. Kalau video entah 2 orang kemarin. Sehingga akhirnya tinggi karena inovasinya banyak gitu, karya inovasi kalau saya tidak salah bagian ke sana. Siapa kira-kira? Dan namanya persis kan ada kalau apa itu namanya ya, laporan PTK itu kan ada namanya Bapak Ibu ya, ada nama orangnya itu saya lihat satu-satu tuh makanya lama memeriksanya. Kok lupa Bapak Ibu sih siapa orangnya? Ada, saya yakin. Saya yakin sekali karena saya periksa. Iya. Siapa kira-kira? Ingatlah. Enggak, saya enggak lihat video, Bu. Kalau lah video, Bu. Nah, Saya ada PowerPoint, Bu. PTK. Siapa? Bukan Pak buat Fajar saya, Bu. mungkin. Enggak, Pak saya Fajar mungkin, Bu, lupa, yang lupa. pintar. Saya pokoknya saya lupa nama orangnya. Bu. Alhamdulillah ada yang melakukan PTK kata saya. Ya. Ibu Ya, izin Bu. bertanya, Bu. Tadi sudah dapat gambaran ya kan tentang materi Asmaul Husna, Bu. Misalnya kalau peningkatan minat siswa dalam penghafalan Asmaul Husna melalui metode bernyanyi itu bagaimana tuh, Bu? Enggak apa-apa. Boleh. Kenapa itu? Boleh. Iya. Soalnya di sekolah apalagi ya swasta ya, Bu. Anak-anaknya kurang sekali untuk hafalan Asmaul Husnanya tuh, Bu. Boleh, Bu. Bagus itu, enggak masalah. Kebetulan Nah, materi nanti Ibu Asmaul Husna tuh, Bu. iya, apa tadi Peningkatan kelancaran Minat belajar. minat belajar Asmaul Husna dengan metode bernyanyi boleh, Bu? Bisa. Boleh ya, Bu. Alhamdulillah. Ya tuh sudah dicoret-coret tadi, Bu, gitu. Bisa, Bu, bisa. Nah, nanti Ibu cari misalnya latar belakangnya apa? Latar belakangnya Iya. tentu harus berdasarkan data. Misalnya di kelas Ibu ya, jangan di yang mana-mana ya karena memang permasalahannya itu harus di kelas kita kan gitu ya. Iya, Bu. minat Iya. belajar. Di mapel Dengan kita ya, Bu. biasa misalnya ya dengan menggunakan metode biasa anak kurang berminat belajar Asmaul Husna, lalu Ibu lakukan penelitian tindakan kelas, diberikan perlakuan dengan metode bernyanyi. Iya, Bagus, Bu, Bu, iya, enggak Bu. apa-apa, bisa itu. Bisa. Baik. Baik, Bu. Oh ya, Bu, itu kan ada proposal pengajuan judul PTK, Ibu. Ya. Itu nanti gimana, Ibu? Harus untuk keputusan judul buat kami kapan, Ibu? Bapak langsung saja membuatnya. Oh, langsung saja. Tidak ada ya langsung saja. Cuman seperti yang saya contoh tadi ya Bapak Ibu ya tentu ada nanti apanya yang mau ditingkatkan, perlakuannya apa. Nah itu adalah ciri-ciri judul PTK begitu. Nah kalau Bu Yola tadi minat belajar ya dengan metode menyanyi. Coba yang lain siapa kira-kira Bapak Ibu? Bisa kita koreksi atau kita diskusikan bersama-sama. Tanya Ibu. Ya silakan Bu Janatin. Kalau misalnya saya membuat judul PTK itu upaya untuk meningkatkan pemahaman seperti itu bisa Ibu ya? Pemahaman ya, melalui apa? Pemahaman apa? Upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam materi akidah akhlak melalui media audiovisual seperti itu bisa Ibu? Boleh. Nanti kalau pemahaman apa indikatornya nanti, Bu? Kalau hasil saja gimana? Kalau hasil belajar kan bisa. Upaya peningkatan hasil belajar siswa dengan apa? Dengan metode atau dengan model discovery learning atau apa tadi, Bu? Dengan apa tadi? Dengan media, Ibu. Dengan menggunakan media audiovisual gitu. Boleh, Bu? Bisa. Berarti itu pemahamannya itu diganti hasil belajar seperti itu, Bu ya? Nanti kalau pemahaman harus jelas indikatornya, Bu. Apa yang dikatakan anak paham atau belum paham misalnya. Oh, seperti itu. Ya kalau minat nanti kan ya kalau minat belajar kan ada indikatornya, mereka tertarik belajar harus dapat teorinya nanti. Apa yang menjadi indikator kalau di Bu Yola tadi kan minat belajar. Nah, apa yang menjadi indikator minat belajar? Nah, itu nanti akan kita jadikan
instrumennya, penelitiannya. Dan jadi nanti misalnya minat belajar tuh anak bersungguh-sungguh. Yang kedua misalnya ya betul-betul termotivasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Apalagi misalnya anak apalagi ya, anak mudah menangkap pelajaran, mungkin itu ya indikator minat, nah baru bisa. Nah, kalau seandainya pemahaman, nanti kalau Bu Janatin, apa indikator pemahaman di sini? Kalau dapat nggak masalah. Tapi supaya mudah, hasil saja langsung. Ya, misalnya upaya peningkatan hasil belajar melalui atau dengan menggunakan media audiovisual pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas ini. Boleh. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi kita tidak ada penyetujuan judul, prosesnya tidak ada Bapak Ibu, prosesnya proposal langsung jadi gitu ya. Lalu instrumen langsung jadi. Nah, kan sudah dibagi ya form tugas satunya itu Bapak Ibu sesuaikan saja. Yang penting nanti bab 1 isinya latar belakang masalah. Ya, pendahuluan. Pendahuluan itu apa isinya? Latar belakang masalah. Nah, misalnya apa permasalahannya? Misalnya kalau Bu Janatin misalnya tadi nilai siswa atau hasil penilaian ulangan harian siswa itu kurang, misalnya di bawah KKM misalnya. Lalu sertakan dengan data. Misalnya dari sekian siswa ada berapa persen yang di bawah KKM misalnya. Lalu nanti untuk memperbaiki ini, Bapak Ibu tertarik melakukan PTK dengan menggunakan, untuk meningkatkan hasil belajar ini dengan menggunakan media audiovisual, misalnya begitu. Kalau Bu Yola tadi contohnya peningkatan minat belajar siswa pada materi dengan menggunakan metode bernyanyi pada materi Asmaul Husna misalnya. Jadi Ya, Bu. apa nanti belakangnya? Misalnya siswa kurang berminat dalam belajar, misalnya dia main-main atau bagaimana. Nah, untuk meningkatkan minat siswa ini, misalnya guru akan menggunakan metode bernyanyi, karena metode bernyanyi kan cocok untuk anak ya pokoknya anak usia sekolah dasar kan gitu ya. Jangankan anak usia sekolah dasar, kita pun yang dewasa ini cobalah baca nama Nabi yang 25. Yang dewasa saja dia kurang minat, Bu, makanya dipakai metode kayak gitu kan. Ya misalnya kita saja yang dewasa, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sebutkan nama Nabi tanpa irama. Susah, Bu. Ya, akan sulit ya dibanding Bu. Dibanding kalau kita Adam, Idris, Nuh, Soleh, itu kencang itu kan. Coba tanpa irama. Adam, Idris akan mikir otak kita kan. Tapi kalau pakai irama, nah lancar itu. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bikinkan batasan dan rumusan masalahnya. Ya, penjelasan judul dan segala macam, yang penting sesuai dengan format yang sudah dibuat tadi. Apa saja isi dari bab 1, bab 2 serta bab 3. Bab 3 itu nanti Untuk judulnya harus spesifik, Bu. Cuman materinya jangan dibatasi, Pak. Materinya salah saja dibatasi. Materi kita kan beda nanti itu ya, Pak ya, ada 3 kali pertemuan ya. Jadi Bapak Ibu, biasanya kan kalau PTK itu dispesifikan sampai ke materinya. Ya kan, pada materi ini misalnya kan. Tapi karena kita PTK kita terintegrasi dengan PPL, pembatasan materinya hanya Bapak Ibu bunyikan di batasan masalah saja. Spesifiknya begitu Pak. Ada yang mau ditingkatkan, apanya yang mau ditingkatkan, melalui apa meningkatkan, dengan apa meningkatkannya. Harus ada itu dalam proposal PTK. Jadi misalnya peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 2 sampai itu saja boleh, Bu? Dengan apa Bapak tingkatkan? Belum apa, dengan Pak? metode rol, misalnya metode rol atau bisa metode role, bisa playing misalnya, bisa Pak? Iya. Nah, boleh. Jadi tidak usah sampai ke akidah akhlak, materi ini, bab ini nggak usah, Bu. Nggak usah.
Misalnya pada mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Sanawiyah atau di Madrasah Aliyah atau di MI mana misalnya. Iya. Tidak sampai ke Dikirim materi, ke Pak. situ. Kalau sampai ke materi nanti, karena materi kita nanti beda kan, ada 3 kali pertemuan, 3 pula materinya. Di batasan masalah saja Bapak bunyikan nanti materinya apa. Gitu. Ya. Jadi bisa itu Pak, peningkatan minat belajar siswa dengan metode role playing pada mata pelajaran akidah akhlak di mana Pak Fauzi, di Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Aliyah? Di Al-Umariyah Brebes. Bla 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 gitu. Itu bisa itu Pak. Tanya Ibu, Ya, silakan Pak Farudin. kalau misalkan judul proposalnya itu meningkatkan motivasi dan hasil belajar akidah akhlak dengan metode pembelajaran diskusi, bagaimana Ibu? Dengan metode pembelajaran apa Pak? Diskusi Ibu. Boleh, bisa. Tapi Bapak ada 2 kerjanya, itu 3 variabel itu banyak sekali. Motivasi dan hasil belajar. Jadi Bapak harus membuat post test juga, Bapak harus membuat juga apa itu namanya instrumen tentang motivasi belajar. Satu lah Pak, berat kerjanya itu. Kan Kalau tadi misalkan peningkatan yang agak ringan bagaimana Ibu? Coba. Satu saja Bapak pilih. Yang Motivasi belajar kah atau hasil belajar kah? Oh gitu. Kalau yang begitu Bapak membuatnya kerjanya 2. Bapak membuat hasil belajarnya, yang pertama yang akan ditingkatkan itu adalah hasil belajar, yang kedua motivasi belajar. Jadi 2 dia. Satu aja pilih Pak. Atau mau pokoknya ada ya, intinya itu Bapak Ibu ya. Ada hal apa yang akan ditingkatkan melalui PTK. Lalu dengan apa? Nah, baru dia proposal PTK dia. Berarti salah satu aja ya Bu, nanti untuk motivasinya atau hasil belajar saja ya Bu yang dipakai. Ya boleh. Kalau Bapak sanggup dua-duanya enggak masalah juga. Ya, satu aja Bu kalau gitu. Satu aja lah. Ya, satu aja lah. Karena kan waktu kita kan mepet, Pak. Ya. Ya, atau mau meningkatkan aktivitas belajar juga boleh. Kan banyak yang mau ditingkatkan ya, aktivitas belajar, misalnya ya keaktifan siswa. Apa itu namanya? Peningkatan keaktifan siswa. Dengan ini pada mata pelajaran misalnya siswa itu lebih banyak pasif misalnya kan karena guru hanya menggunakan metode ceramah misalnya, lalu dicarikan apa yang bisa untuk meningkatkan keaktifan siswa begitu. Banyak yang ditingkatkan minatnya, motivasinya, hasil belajarnya, apalagi kira-kira keaktifannya. Kalau perhatian Bu. Perhatiannya bisa juga nanti jadikan apa indikator dari perhatian, peningkatan perhatian siswa boleh. Yang penting ada yang ditingkatkan melalui PTK. Apa yang diperlakukan? Nah, itu dia. Baru nampak dia. Boleh perhatian juga boleh, Pak. Peningkatan perhatian siswa boleh. Nanti apa indikator dari perhatian? Bapak cari nanti indikator perhatian itu apa. Nah, itu nanti yang Bapak Ibu turunkan ke dalam instrumen. Boleh. Nah, kira-kira yang lain yang kalau Pak Wahidi perhatiannya melalui apa? Biasanya masalahnya perhatian siswa bagaimana? Itu nanti Bapak bunyikan di latar belakang. Siswa banyak yang main-main misalnya kan. Ketika proses pembelajaran berlangsung, banyak yang tidak memperhatikan, guru menerangkan misalnya. Nah, itu masalah kan? Nah, akhirnya apa? Bapak tertarik melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan apa? Untuk meningkatkan perhatian siswa. Boleh itu. Misalkan dengan model cooperative learning, Bu. Boleh, enggak apa-apa. Oh iya. Ya, dengan cooperative learning misalnya atau peningkatan atau upaya meningkatkan perhatian siswa akan model cooperative learning atau melalui mata pelajaran akhlak. Boleh. Yang penting harus dapat indikator perhatiannya apa. Karena nanti tentu akan kita turunkan menjadi
instrumen, kisi-kisi nanti. Nah, itu yang akan Bapak Ibu lihat dalam observasi nanti. PTK itu kan 3 ya Bapak Ibu ya. Ada 4 tahap. Yang pertama perencanaan. Perencanaan Bapak Ibu sudah punya RPP. Jadi RPP-nya tentu disesuaikan dengan apa? Dengan yang akan di-PTK-kan. Misalnya Bu Yola. Bu Yola tadi mau meningkatkan minat siswa menggunakan metode bernyanyi. Jadi besok ketika Ibu melakukan PTK, juga berbunyi dalam RPP-nya ada metode bernyanyi, Bu. Karena dia terintegrasi. Ya, Bu ya? Bu Yola? Ya, Bu. Walaupun pembahasan intinya dalam RPP-nya itu materinya hanya membahas bagian Asmaul Husna saja, Bu. Enggak masalah, Bu. Enggak masalah, kan ada kajian Asmaul Husnanya. Iya, betul, Bu. Ya, sebelum kita preteli satu-satu Asmaul Husna, kita bahas satu-satu Asmaul Husna, kan anak-anak kan juga harus hafal dulu semua Asmaul Iya, Husna. betul, Bu. Iya, Nah, betul, Bu. dengan mudah Asmaul Husna akan mudah dihafal oleh siswa dengan menggunakan metode nyanyi. Bernyanyi. Iya, Bu. Nah, jadi besok Ibu salah satu metode Ibu adalah metode bernyanyi karena Iya. dia apa? Integrasi dengan PPL. Nah, gitu. Demonstrasi. Terutama Iya, Bu. nah, oke. Menyanyi Bu, bukan demonstrasi. Oke. Nah, Iya, Bu. misalnya Iya, Bu. tadi Pak Fajar. Pak Fajar apa tadi? E-learning atau apa tadi ya? Ya, Berarti bagaimana nanti Bapak mengintegrasikan e-learning-nya ini? Berarti Pak Fajar menggunakan Google Form atau apa begitu kah? ya, saya ada 3 Ibu untuk e-learning-nya. Yang pertama pakai model, yang kedua pakai CMS Ibu, aplikasi. Berarti modulnya e-modul ya Pak ya? Model itu Model. Ibu. Model apa? Aplikasi Model apa? e-learning. Aplikasi e-learning. Iya. Harus jelas nanti ya Pak, dan itu berbunyi di Iya. RPP-nya. Nah, misalnya tadi Pak Wahyudi tadi ya. Pak Wahyudi tadi perhatian siswa pakai dengan menggunakan metode role playing atau apa misalnya. Jadi harus metode role playing gitu. Jadi juga berbunyi langkah-langkahnya di kegiatan pembelajaran. Karena dia terintegrasi Bapak Ibu, itu yang dituntut. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Silakan kalau ada permasalahan dikemukakan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya itu kan nanti saya tanya lagi ke yang lebih Berarti nanti dituangkan di RPP ya, Bu, yang bagian apanya nanti itu ya, Bu, keterampilannya ya. Ya, tentu di metode Ibu Iya, Bu. misalnya ya di metode pembelajaran juga nanti juga berbunyi seharusnya di langkah di kegiatan pembelajaran. Iya, di kegiatan pembelajaran ya, Bu. Nah, iya, di mananya Ibu? Apakah Ibu memasukkannya di kegiatan inti atau di mana? Iya. Pokoknya di mana Ibu melakukan. Baik, Bu. Baru nampak integrasinya nanti. Tapi nanti kan ada diperiksa dulu, enggak, Bu? Direview dulu kami. Iya, memang ada, Bu. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Silakan, Bu, Pak. Ibu, berarti untuk instrumen di apa namanya itu diiring proposalnya diiringi sesuai dengan masalah PTK-nya, instrumen berdasarkan itu juga, Bu. Ya, kalau misalnya Bu Yola Ya, Bu. kan hanya mau meningkatkan minat belajar, Ya, Bu. minat siswa. Ya, Bu. Minat siswa itu tentu tidak ada Ibu akan membuat post-test. Ya, kalau seandainya minat belajar yang akan ditingkatkan, Ibu hanya membuat pedoman observasi. Pedoman observasi ya, Bu. Ya, pedoman observasi tentu nanti Ibu seperti yang saya katakan tadi, Ibu harus mencari indikator minat itu apa? Apa saja yang menjadi indikator minat? Nah, itulah nanti yang Ibu buat
Cari indikator minat ya, Bu. Ibu buat nanti cari yang indikatornya. Nah, kalau seandainya hasil belajar yang akan ditingkatkan, apa yang harus dibuat? Bapak Ibu harus membuat tes, ya, membuat soal untuk tes, sehingga akhirnya gitu ya, apa? Bu? Ya, karena yang mau dilihat itu adalah yang akan ditingkatkan adalah hasil belajar. Kalau hasil belajar itu harus pakai tes, ya. Nah, di samping itu, seperti yang saya katakan tadi, karena PTK ini ada 4 tahap. Yang pertama perencanaan, itu RPP. Yang kedua pelaksanaan. Bapak Ibu melaksanakan penelitian tindakan kelas ini pada saat PL itu dengan memberikan perlakuan. Ya, perlakuan tentu sesuai dengan yang diproposal. Nah, pada saat pelaksanaan ini Bapak Ibu harus melakukan observasi langkah ketiga. Tahap ketiga dari PTK ini adalah melakukan observasi. Apa yang akan diobservasi? 2, Bapak Ibu. Yang akan diobservasi itu adalah aktivitas guru dan aktivitas siswa. Ya. Nah, bagaimana misalnya guru dalam melaksanakan PTK, bagaimana siswanya ketika diperlakukan dalam PTK. Nah, itu masuk ke tahap keempat, kita akan melakukan refleksi. Ya, bagaimana misalnya ada enggak kekurangan-kekurangan lagi di PTK siklus 1 misalnya direfleksikan, dilihat melalui observasi itu, misalnya guru masih belum jelas memberikan instruksi, misalnya hasilnya gitu ya. Lalu nanti di siklus kedua, hasil refleksi itu kita perbaiki di siklus kedua. Begitu Bapak Ibu. Itu makanya PTK itu tidak ada yang 1 siklus. Ya, PTK itu minimal 2 siklus. Ya, nanti akan terlihat nanti perbedaan misalnya sebelum dan sesudah dilakukan PTK. Kalau hasil belajar sebelumnya pakai saja nilai yang lama. Misalnya Bapak Ibu, siapa tadi yang mau meningkatkan hasil belajar, pakai saja nilai UH-nya yang lama. Nilai UH-nya yang lama berapa? Lalu lakukan PTK. Ya, kita lakukan perlakuan. Lalu nanti kita lihat hasilnya, berapa perubahannya dari nilai sebelumnya, sebelum dilakukan PTK dengan setelah yang dilakukan PTK. Berapa perubahan hasilnya. Tapi kalau minat belajar tidak pakai tes, karena dia cuma minat. Motivasi juga tidak pakai tes. Perhatian juga tidak pakai tes. Ya, jadi yang pakai tes itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar. Gitu. Silakan yang lain Bapak Ibu. Tadi Pak Fajar sudah, Pak Wahyudi tadi sudah ya, Pak Fahrudin sudah. Siapa lagi yang lain? Agar bisa kita, Bapak Ibu harus segera, ini tidak ada tidak ada tunda-tundanya Bapak Ibu. Karena kalau tidak salah saya di 2021 hari ketiga itu langsung presentasi. Ya. Langsung presentasi Bapak Ibu. Jadi hari pertama proposal, hari kedua selesai eksperimen, hari ketiga langsung presentasi. Ya silakan Ibu Fitratul Husna. Bu, misalkan kita mengambil judulnya Bu, upaya peningkatan hasil belajar siswa pada materi akidah akhlak kelas 3. Itu bagaimana Bu? Pakai apa Bu? Belum nampak kelakuannya. Oh gitu. Ya. Upaya peningkatan hasil belajar siswa dengan apa atau melalui apa? Misalnya dengan apalah, dengan cooperative learning tipe Jigsaw, misalnya apa harus nampak Bu? Apa yang ditingkatkan, lalu dengan apa meningkatkannya gitu. Itu intinya Bu. Kalau tadi itu belum nampak dia. Apa kira-kira masalah ya Bu? Apa? Ya itu baru masalahnya, solusinya belum ada. Nah iya, hasil belajar bermasalah kan gitu ya. Lalu dengan apa kita perbaiki masalah ini? Ibaratnya begini Bapak Ibu ya, guru itu kan seperti dokter gitu ya. Dia mencari penyakit dalam proses pembelajarannya. Contohnya begitu Bapak Ibu. Dia mencarikan penyakit atau masalah dalam proses pembelajarannya. Lalu dia juga berusaha mencarikan obat atau solusi. Nah, ibaratnya begitu. Penyakitnya tadi apa? Contohnya hasil belajarnya rendah.
untuk mengatasi atau meningkatkan hasil belajar ini apa yang harus diperlakukan. Nah, gitu Bapak Ibu, baru dia PTK. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Ibu. Nah, kira-kira apa Ibu mau gunakan? Tapi sesuaikan nanti dengan RPP, karena besok di RPP akan kita review, akan disesuaikan dengan PTK Bapak Ibu. Kalau dengan media Kalau bagaimana, enggak Bu? nanti repot. Boleh? Boleh media? Media apa? Boleh Bu, boleh dengan media apa misalnya? Pak Mus mana ya? Boleh Bu, boleh. Nggak ada Pak Mus masuk. Ada. Silakan, boleh dengan media boleh Bu. Cuman medianya media apa harus jelas. Dengan media audiovisual, dengan media video, dengan media apa, misalnya itu harus jelas. Silakan yang lain. Silakan Pak Bu, kalau enggak nanti apa ya? Kadang-kadang melalui WA group juga enggak ada yang bertanya kan gitu ya. Jadi memang harus ketika video conference ini Bapak Ibu, kalau ada permasalahan langsung dikemukakan begitu. Bu, tadi kata Ibu upaya peningkatan hasil belajar kita harus menggunakan nilai yang lama gitu ya Bu? Ya sebelumnya kita lihat nilai yang lama. Nilai tentu kita nanti ketika Ibu mau membandingkan berapa peningkatannya, berapa meningkatnya, tentu Ibu harus membandingkan kan? Ya kan? Iya. Kalau minat Iya. tidak perlu dibandingkan, Bu. Kita lihat saja minatnya ternyata berubah gitu ya, mengalami peningkatan misalnya. Kalau hasil belajar tentu harus dilihat nilai. Bu, jadi kalau kita menggunakan peningkatan hasil belajar nggak bisa waktunya pendek ya Bu? Apa? Kalau sekarang waktu 3 hari kan nggak bisa Bu. Kalau untuk peningkatan hasil belajar dengan waktu 3 hari mungkin nggak bisa rasanya Bu. Bukan Bu, sekarang baru proposal saja baru Bu. PTK-nya dilaksanakan pada saat PPL. Ya. Jadi sekarang baru bab 1 sampai bab 3. Bab 4-nya besok diselesaikan pada PPL. Metode penelitian. Iya, sekarang baru sampai metodologi penelitian, Bu, metode Belum penelitian. hasil Nah, Uni. PTK-nya dilaksanakan. Kalau hasil belajarnya tentu Ibu melaksanakannya ketika Bapak Ibu PPL yang 3 minggu itu. Jadi membandingkannya Bapak Ibu, kalau kemarin di Akidah 1 kemarin mereka betul-betul adakan tes dulu, pre-test ya sebelum PTK. Jadi 2 kali kerja dicari dulu nilai pre-testnya. Berapa nilai siswanya? Lalu dilakukan PTK ya. Baru berapa hasilnya setelah PTK? Ada propose testnya itu yang dibandingkan. Berarti kan kerja dulu Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya kemarin itu supaya Bapak Ibu tidak rempong bekerjanya, dibandingkan saja dengan hasil belajar nilai ulangan sebelumnya, ulangan harian sebelumnya. Jadi begitu. Supaya karena kan berarti harus dikasih ulangan dulu siswa ya untuk melihat berapa hasil belajarnya sebelum melakukan PTK. Lalu dilakukan PTK, diberikan tindakan, baru dilihat perubahannya. Setelah dilakukan PTK, berapa perubahannya nanti sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah siklus. Gitu. Nah, itu dilaksanakan pada saat PPL. Ditagih terus itu Bapak Ibu. Di akhir PPL itu akan ada pula presentasi laporan PTK. Kalau saya kemarin karena waktu sedikit ya, waktu cuma sehari, Bapak Ibu juga punya kegiatan, mana yang sudah presentasi ketika proposal, tidak presentasi lagi ketika laporan penelitian PTK, cuman laporan PTK-nya harus selesai kan gitu ya, masuk LMS. Cuman presentasi melalui Google, presentasi secara video conference-nya memang tidak. Karena supaya adil dan merata. Semuanya ada yang presentasi.
Gitu Bapak Ibu. Ya kan ada lagi? Siapa lagi kira-kira yang sudah mendapatkan permasalahan? Silakan Bapak Ibu. Baru beberapa orang. Insya Allah dikerjakan malam ini, Bu. Ya Bu, memang harus. Tidak ada tunda-tundaannya Bu, karena Iya, Bu. waktunya cuma 3. Tadi masih ragu-ragu, soalnya ke SMA kan, Bu. Insya Allah dikerjakan malam ini. Iya, insya Allah enggak apa-apa Bu, bisa insya Allah. Ya, caranya seperti yang saya tunjukkan tadi saja lah Bu, itu bukan rahasia Iya, Bu. lagi ya, karena Baik, Bu. karena mau bagaimana ya, cuman dalam waktu 3 hari selesai proposal sekitar 25-35 halaman, lalu selesai pula instrumennya. Ya, jadi Tapi itu memang kejar caranya, tayang, Bapak Ibu. enggak, Bu? Memang semua kejar tayang Bu, memang begitu Iya. lah. Minimal mendapat pengalaman begini loh membuat proposal PTK, ini loh langkah-langkah yang akan dilakukan ketika PTK. Ketika sudah dapat bayangan nanti ketika Bapak Ibu melakukan tugas nanti. Iya, Bu. Memang begitu tujuannya. Itu makanya kemarin memang begitu juga Bu. Lokakarya secara luring begitu tahun 2019. Iya, Memang harus cuman waktu di luring tahun 2019 itu hanya sampai proposal saja. Ya, dikasih waktu 3 hari buat proposal. Karena mereka kan PPL-nya kan ke sekolah, bukan di sekolah mereka kan gitu, karena mereka langsung waktu itu sekolah-sekolah di Bukit Tinggi, orang Sulawesi ada di sini. Bapak Ibu termasuk beruntung ini karena daring kan. Kalau daring kan tidak perlu biaya, biayanya kan cuma beli paket saja kan. Kalau 2019 pendalaman materi mereka melalui LMS, lalu lokakarya sampai PPL mereka ke IAIN sini. Mereka harus mengeluarkan biaya hidup, mereka harus ongkos ya yang jauh-jauh, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa. Kemarin saya guru PAI PPL di SD itu ada 10 orang Jawa semua. Ke sini Bapak Ibu. Nah, sekarang karena Covid itu pula lah ya. Di balik musibah ada hikmah ya. PPG akhirnya dilaksanakan secara daring. Bapak Ibu di rumah masing-masing ya tetap melaksanakan tugas. Cuman ya ini jadi kita tidak bertemu langsung, tidak bertatap muka langsung begitu. Silakan. Ada lagi yang lain. Jadi besok saya harapkan Bapak Ibu ketika review tidak ada yang tidak ikut. Ketika review Bapak Ibu yang direview-kan. Jadi ini cuma 12, masih ada 1 orang yang tidak ikut. Tolong disempatkan ya Bapak Ibu ya, bagaimanapun nanti kesibukannya ketika review itu Bapak Ibu harus tolong betul disempatkan dirinya untuk mengikuti video conference. Baik, Bu. Berarti reviewnya setelah PTK ya, Bu? Yes, PTK tanggal 20. Sekarang tanggal 21, Bu. 4 kalau saya tidak salah. Ya, Tanggal 24 mulai. Iya, Bu. Ya, LMS mulai tanggal 24 itu sudah Silakan ada pertanyaan, Bu. Pak, silakan. Kalau saya menjelaskan akan lebih baik sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu bertanya, lalu kita carikan, kita diskusikan gitu. Kalau kami sudah karena ini kan kita bukan kuliah Bapak Ibu ya. Kalau kuliah Bapak Ibu ya mungkin lebih banyak di ini kan ibaratnya kalau metodenya ini kan PJBL Bapak Ibu ya. Ya PJBL nih. Ya nak, kita sekarang PJBL nak. Project based learning ini Bapak Ibu menghasilkan sesuatu proyek. Proyeknya apa? Misalkan kalau kemarin kita
prakarya ada 10 tugas yang tagihan tugas yang harus Bapak Ibu laksanakan. Ini apa ya? Kalau kedalaman materi mungkin PBL. Ya. Kalau prakarya sampai ke belakang itu PJBL. Project Learning. Kira-kira sudah dipahami atau bagaimana, atau ada permasalahan lagi? Silahkan. Kok nggak bisa saya melihat? Network saya apa ya, low terus. Saya mau melihat siapa lagi yang mau bertanya, silahkan. Tadi baru Bu Fitratul Husna, Pak Fajar, Pak Wahyudi, Pak Fuadi tadi ya. Janatin ya. Ya. Iya, ini kan Tugas. ya misalnya. Iya Pak. Batas penguploadannya itu, Bu. Secepatnya saja Pak, karena kan kemarin dikatakan Bu Dekan tugas harus diselesaikan sampai tanggal 20 ya. Secepatnya saja Pak. Kalau saya pada prinsipnya selagi diterima LMS boleh Bapak masukkan. Cuman yang masalah nanti kalau dikunci kan gitu ya. Tapi selagi masih bisa masukkan saja. Karena kalau saya paling lambat prinsipnya sebelum direview Pak. Sebelum direview karena nanti ini kan akan direview ya. Nah, jadi kalau seandainya nanti sudah dilakukan review, tentu tidak akan ada yang direview, terutama untuk tugas ya. Berarti sebelum tanggal 24 ya Bu harus selesai. Ya, ya harus selesai. Mudah-mudahan tidak dikunci LMS. Ya, kalau menguncinya, saya pikir kalau panitia pusat mengunci kan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi selagi masih bisa diterima, saya pikir masih bisa itu Pak. Yang takutnya nanti dikunci gitu. Makanya kalau Pak Wed bilang ikan gabus, ikan sepat. Ikan sepat, ikan gabus, siapa cepat, nilai bagus. Apa katanya kemarin tuh nggak tahu pula saya. Bu, yang ya, Bu, silakan. itu harus nampak wajah Bu di PowerPoint-nya tuh Bu. Tugas 9. Ya. Itu kemarin yang kami diskusikan di ruang dosen Bapak Ibu. Kalau nampak wajah kan kalau tugas 9 itu Bapak Ibu membuat video sebagai sumber belajar kan gitu ya. Salah satunya adalah Bapak Ibu bisa membuat video dengan menjelaskan PPT yang Bapak Ibu buat. Kan gitu ya. Ya. Nah, kalau nampak wajah tentu ada wajahnya dikit lalu menjelaskan video kan gitu. Tapi itu kan sulit Bapak Ibu kerjanya. Itu mungkin untuk ahli-ahli yang sudah gitu ya. Bu. Nah, ya. Itu untuk ahli yang sudah tingkat tinggi itu ya. Dia menjelaskan video, menjelaskan PPT-nya atau PowerPoint-nya, juga nampak juga wajahnya sedikit kan gitu ya. Nah, kalau saya pikir enggak usah lah yang berat-berat, Bu. Yang penting Ibu buat video, ya, buat video, Bapak Ibu menjelaskan PPT yang sudah dibuat itu aja. Walaupun enggak nampak wajah. Kirim ke YouTube. Kemarin Bu Janatin bikinnya bagus. Saya sudah lihat videonya. Ya, durasinya 7 sampai 10 menit. Ya, begitu juga tugas 10 Bapak Ibu membuat video praktek pembelajaran. Jadi praktek pembelajarannya ini Bapak Ibu tentu praktek di kelas. Jangan siswanya yang siswa apa ya pura-pura kan gitu ya. Karena ini sebenarnya kan sebagai latihan juga untuk Bapak Ibu PPL. Ya. Jadi dilaksanakan, dibuat video dalam praktek pembelajaran Bapak Ibu bersama siswa di kelas. Nah, nanti tentu Bapak Ibu melaksanakannya real, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Cuma nanti Bapak Ibu edit durasi 7 sampai 10 menit. Ya, itu untuk tugas 10. Ya. Memang ya, agak rempong online ini Bapak Ibu harus membuktikannya dengan video. Ya, kalau luring kami bisa ke sekolah kan, Bapak Ibu yang ke sini. Tapi dia karena daring semua, tentu caranya begitu lagi dengan membuat video. Bagaimana Bapak Ibu melaksanakannya secara real di sekolah, Bapak Ibu videokan, lalu nanti Bapak Ibu edit
Ya, waktunya 7 sampai 10 menit kalau saya tidak salah. Ya. Gitu. Silakan yang lain. Masalah PTK masih ada? Ya Allah siap Cukup, Ibu. Bu. Allah siap. Ya, cukup. Di sini Ya, langsung. mudah-mudahan ya tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Di review besok juga Bapak Ibu harus tetap semangat karena akan ada perbaikannya nanti. Ya, Bu. Ya, akan perbaikan setiap tugas-tugas yang yang di Bapak Ibu buat setelah review nanti. Baik, kalau tidak ada bagaimana? Bapak Ibu yang lain mana suaranya ini? Saya tidak bisa melihat yang galerinya ini karena bandwidth saya low terus di sini, jadi saya tidak bisa melihat. Kalau enggak, itu saya panggil satu-satu. Ini yang nampak cuman Pak Fajar, Pak Wahyudi, sama Bu Fitratul Husna, sama Bu Yola. Aduh, mana dia orangnya nih? Bu Nova, gimana Bu Nova? Ayo teman-teman, tampakkan wajahnya, kita foto. Ya. Sudah terwakili sama teman-teman, Bu. Oh, sudah terwakili, sudah bisa ya, sudah kebayang ya apa yang. Di mana azan tuh? Di mana yang sudah azan tuh, Bu? Jawa Timur itu sudah azan tuh, jam segini. Jawa ya. Sudah azan. Iya. Timur dari tadi, Bu. Iya, kalau orang Jawa itu cepat azan. Jawa Timur, Jawa Tengah itu paginya, Masya Allah itu. Jam 4:30, jam 4 itu sudah subuh mereka dan bersubuh. Ya, kalau sudah seandainya memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, cuman ya begitu ya Bapak Ibu ya, harus bergerak cepat karena semakin Bapak Ibu tunda-tunda semakin keteteran nanti. Itu aja intinya. Ya, karena setiap harinya itu akan ada di samping tugas wajib Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kerjakan, ini wajib juga kan gitu ya. Kalau tidak nanti ya rempong belakangan nanti Bapak Ibu ya. Baik, kalau memang tidak ada, bagaimana kita akhiri saja karena ada yang sudah masuk waktu maghrib di tempatnya. Ya Bu, cukup Bu. Tolong dihidupkan dulu semua kamera, Pak Fajar, tolong Pak di screenshot karena bandwidth saya low karena saya tidak bisa melihat semua ini. Teman-teman. Silakan Pak, tolong dihidupkan dulu semua videonya Bapak Ibu. Nyalakan teman-teman. Pak Fahrudin. Mati lampu Ibu, gelangan. Oh, iyalah. Mana yang bisa aja lah, kalau mati lampu tidak bisa kita paksa. Ya, udah Pak. Sudah Ibu. Ya, saya sebelum. Baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya, diberikan amin ya rabbal alamin ya Allah. Dalam menyelesaikan semua tugas ini ya. Dan nanti indah pada waktunya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Yola. Ya. Video Ibu itu terputus-putus loh. Gak ada yang bab 2, kok langsung 3, bab 1 sudah. Yang video sumber pembelajaran itu loh, yang gak ada yang gak lengkap gitu maksudnya. Ya ambilnya mungkin ambilnya aku 2 kali kemarin tuh Pak, soalnya nggak muat di memori HP. Iya. Berarti saya edit seadanya aja ya. Iya, saya seadanya aja lah Pak. Sampai review ini nggak apa-apa kata Bu dosen tadi kan. Kak Sri, udah selesai ya. Kamu selehin. Sabar Pak. Kak. Pak Wahyudi yang milik aman-aman sentosa dia Pak Fajar. Ya. Pak Wahyudi ya, kayaknya wis lulus. Iya, santai aja. Pak Fajar kayaknya sudah di hotel ini. Iya Pak. Iya Pak Fajar di hotel. 1 minggu ya. Nggak pulang. 1 minggu Pak. Pak Fajar lagi jadi narasumber di hotel. Alhamdulillah. Kemudian Bapak kiriman dari. Pak Fajar kayaknya udah betah ini di hotel. Gak mau pulang ini. Udah 1 minggu Pak Fajar di hotel tuh. Makanya enak-enak nih. Moga Pak Fauzi udah muncul Pak Fajar.
Udah ini ngantuk. Dapat tugas sih Bapak dari Kemenak kemarin. Heeh. Ya, untuk sharing dulu masalah website dan desain grafis. Udah selesai dulu nih. Alah selesai Oke. nih. Pak, terima kasih. Dengar Saya- dari bahasa Minang tuh, Pak. Alah selesai.